Hi, hello my friend, it's Ima. I'm back with another language video. Sebelum aku mulai video ini, terlebih dahulu aku memperkenalkan diriku. Buat kalian yang belum tahu, nama aku adalah Ima Farohi, biasa dipanggil Ima atau Farohai, terserah kalian mau panggil apa. Aku punya channel YouTube, namanya Ima Farohi, dan ini adalah channel YouTubeku. Aku suka video editing, aku suka videografi, dan saat ini aku sedang menggemari belajar bahasa. Aku bukan polyglot, tapi aku sangat suka belajar bahasa, terutama bahasa Inggris. Di video-videoku, aku berusaha mungkin untuk membagikan tips dan trik cara aku gimana belajar bahasa Inggris, baik jangka panjang maupun jangka pendek, general and practically or theoretically. Jadi buat kalian yang saat ini sedang belajar bahasa Inggris, kalian bisa kunjungin channel aku karena di situ video-videoku adalah video-video tentang bahasa Inggris. Semisal kalian menyukai video-videoku, kalian bisa kasih tombol like, dan kalau misalkan kalian cocok sama channel aku, kalian bisa subscribe channel aku. Oke, on to the video, let's get started. Oke, jadi di video kali ini aku mau membahas atau mengajak kalian berdiskusi tentang English accents. Sebelumnya, disclaimer dulu, aku bukan English expert, aku juga bukan accent expert. Jadi semisal di antara kalian yang memahami tentang konsep accents, terus terutama English accents, terus kalian menemukan banyak kesalahan di video aku, kalian bisa koreksi dengan kasih komentar aku di bawah, karena aku sendiri juga masih dalam tahap belajar. Sebelum aku bikin video ini, aku melakukan riset dulu, banyak riset dari artikel-artikel dan video-video yang sudah aku tonton dan juga film-film yang sudah aku tonton. Dari hasil riset yang aku kumpulkan, aku bikin video ini kayak begitu. Oke, jadi kita mulai saja. Okay, I know when it comes to accents, accents is accents. What's matter with accents? As long as you speak English with another native speaker, they could possibly 100% understand what you mean. That's totally fine. Kalau kita ngomongin tentang accents, sebenarnya accents itu bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu sih. Karena setiap negara, setiap region itu punya accentsnya masing-masing, punya pelafalan, dialeknya masing-masing yang berbeda gitu. Dan menurutku accent sendiri itu merepresentasikan diri kalian sebagai sebagian dari wilayah tersebut. Sama seperti kayak orang Inggris ya, terutama orang-orang native speaker yang dimana ada American accents, ada British accents, ada Australian accents. Kalau semisal kita itu ngomongin tentang English accents, sebenarnya itu juga nggak gimana-gimana sih, kayak bahasa Inggris ya bahasa Inggris gitu. English is English. Misalkan orang Amerika yang dia itu punya bahasanya bahasa Inggris, terus dia tiba-tiba suruh ngomong sama orang UK yang dia notabene itu adalah orang dengan berbahasa Inggris juga, ya mereka bakalan ngerti, bakalan nyambung. Cuman yang membedakan itu adalah cara pelafalan mereka, terus beberapa kata-kata yang mereka gunakan, kayak misal di Amerika itu pakainya pants, kalau di British itu pakainya trousers, kayak gitu-gitulah ya. Tapi sebenarnya untuk semua bahasa Inggris itu sama gitu. Terus misal ada pertanyaan, emang penting ya belajar accents? Terus emang harus banget ya belajar accents? Sebenarnya itu jawabannya balik lagi ke kalian masing-masing. Kalian itu belajar bahasa Inggris itu untuk apa? Kalian belajar bahasa Inggris itu cuman pengen secara teorikalnya atau secara praktikalnya juga. Nah kayak aku untuk tahun ini, aku itu memang fokus banget meningkatkan listening comprehensionku gitu, terutama dari film tanpa baca subtitle, dan aku mengerti gitu. Dari pengalaman yang udah aku lakukan, ketika kalian itu pengen meningkatkan listening comprehension, kalian itu mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus tahu accents gitu. Kalian nggak perlu harus bisa banget ngomong pakai accents itu, tapi setidaknya kalian tuh tahu gitu, oh ini tuh accentnya orang British gitu, oh ini accentnya orang Australia, ini accentnya orang Amerika. Beda negara, beda pelafalan, beda pengucapan, beda pengeluaran kata juga gitu. Kalau kita ngomongin tentang dialek, ini aku agak nggak terlalu paham sih, tapi aku baca-baca gitu ya. Cara mengeluarkan kata itu tuh bisa dari nasal, bisa dari oral gitu. Dimana nasal itu keluar dari hidung, nah kalau oral itu langsung dari mulut. Terus ada juga yang namanya diphthong sama monophthong. Aku nggak terlalu paham, tapi nanti akan aku jelaskan sedikit di accent-accent selanjutnya. Kalau kalian terbiasa mendengarkan suatu aksen, kalian secara tidak langsung itu akan terpengaruh dengan aksen mereka gitu. Ketika kalian ngomong kayak aku, I don't really have an accent. I have an Indonesian accent, my own accents, but I influenced a lot by American accents, which I watch a lot of American movies or television show, YouTube, and any other resources which ya jadi cara
penyampaianku, cara pronunciationku itu agak-agak mirip sama American accent gitu. Bukan berarti aku punya American accent ya, tapi ya gitu lah, ngerti kan maksudku. Setiap negara itu bakalan beda pelafalan gitu. Kalau misalkan kalian itu terlalu sering dengerin orang Amerika terus kalian bilang, oh aku ngerti nih apa yang dia omongin, tapi ketika kalian dikasih orang Britishnya itu yang Northern English, itu kalian pasti bakalan bingung, aku yakin. Apalagi kalau kalian ke accent Australia yang dia itu Kiwi accent atau Broad accent, yang dimana pokoknya daerah-daerah pedesaan kayak gitu, pasti kalian bakalan bingung. Jadi pentingnya belajar accent itu biar kalian itu memahami cara dia ngeluarin huruf A itu gimana, R itu gimana, kayak gitu. Ya, di sini aku bakalan kasih contoh the three basics of English, which are American accents, British accents, and also Australian accents. Mereka semua dalam bahasa Inggris, tapi beda pelafalan gitu. Di sini aku kasih contoh American English by Lana Condor. I love Lana Condor because it's Vietnam, adopted by American parents, and I don't know which accents does he have, but it's obviously American, general American or standard American, like any other kind of American English. American accents itu ada banyak gitu ya, ada yang dia dari Boston, ada yang Southern, ada yang general American. Tapi menurutku Lana Condor it's obviously general American or standard American. Kita tonton dulu. And where did you grow up? I grew up everywhere. I'm like a nomad. So my parents brought me to Chicago and then to Washington State, where I lived on Whidbey Island, which I don't know if you're familiar with it, but Whidbey Island is a farm island. Hello. Harry, welcome to Virgin. Thank you very much for having me. I don't think, I think it's good if you don't have a moment where you go, I've made it, because I think it's important that you keep like changing up your goals and stuff to make sure you don't kind of take your foot off the pedal. I think you have to keep making sure that you're always ahead of, like on top of your game and stuff. So, but I think we did much music in Toronto, and it was it was crazy just for us, because obviously we're not from there. So for us to kind of be away from home and have that kind of reaction was amazing. So that was a nice experience. Oh, the shop's been, someone ran into the shop, and I said, oh, what? So I jumped out of bed, and all I had was my undies on, and I've walked out the front, and I've seen the car smashed, and I've seen the bloke walking back to the car. And so I've walked outside, and I said, oh, what are you doing, mate? Like, you can't be leaving the scene. And he goes, don't be a hero, mate. And I said, I'm not trying to be a hero, but the police are coming. Setelah kalian nonton ketiga video ini, pasti kalian bakalan bilang kalau Lana Condor pas ngomong itu gampang gitu. Aku ngerti-ngerti aja sih dia ngomong apa. Tapi ketika kalian pindah ke sama Harry Styles, itu masih intermediate gitu, nggak terlalu yang susah-susah banget gitu, masih bisa dimengerti, tapi akan jauh lebih mengerti kalau ada subtitle yang membarengi kayak gitu. Tapi kalau yang Broad English tadi itu bener-bener susah banget dipahami gitu. Jadi pentingnya untuk belajar aksen itu bukan mata-mata kayak aku harus belajar aksen nih biar bisa sound like a native, bukan sih. Lebih kayak biar kalian tuh paham gitu. Setelah ini aku bakalan bahas satu persatu. Let's go. Yang pertama itu ada American accents. Kita tahu lah ya tentang bahasa Inggris Amerika. Sebenarnya bahasa Inggris Amerika itu adalah bahasa Inggris yang kita dengarkan sehari-hari gitu, dari TV, dari film, dari TV show, portal berita, itu memang kebanyakan adalah bahasa Inggris Amerika. Nah, aku sendiri tuh sebenarnya nggak terlalu tahu banyak informasi gitu tentang American accents. Jarang gitu orang tuh membahas tentang accent Amerika itu sendiri, kayak dia ada dialognya, ada apa aja sih, terus beda gitu sama British. Kalau British tuh kayak banyak banget orang yang membahas gitu. Tapi di sini aku mencoba untuk menjelaskan sedikit ya. Jadi kalau American accents itu yang pertama tuh ada General American atau Standard American. Tadi udah aku jelasin juga di awal. Lana Condor itu salah satu orang yang mengadopsi General American gitu. Kayak rata-rata orang New York, Los Angeles, California itu tuh ngomongnya kayak begitu gitu.
Di sini jadi bahasa Inggris Amerika itu salah satu bahasa Inggris yang enak didengerin gitu karena mereka jelas pelafalannya, kayak R-nya, S-nya, T-nya, D-nya itu tuh jelas gitu. Makanya orang-orang kalau dengerin itu lebih mudah dimengerti kayak begitu. Ini sebenarnya make sense sama cerita gimana awalnya bahasa Amerika itu ada gitu. Dulu sebelum Amerika itu menjadi negara yang sebesar ini, sebelumnya pernah dijajah sama Britania Raya gitu. Jadi Britania Raya itu melakukan invasi ke Amerika, benua Amerika lebih tepatnya. Terus dari situlah muncul koloni Britania Raya yang menciptakan bahasa Inggris di sana gitu. Itu awal mulanya kayak begitu kan. Nah, terus semakin lama ada perkembangan bahasa dan dialek setiap daerahnya gitu. Banyak orang berdatangan, terus penduduknya juga dari mana-mana, ada yang dari Afrika, ada yang dari Cina. Developing culture-nya tuh banyak banget. Jadi dari situlah bahasa Inggris Amerika itu kayak tercipta sendiri gitu. Jadi untuk General American English kayak begitu. Contohnya tuh seperti ini. I can't begin to explain how I literally ask them all the time, like, why doesn't Will? Maybe he shaves his head. But really, did everyone have that haircut in the 80s? Like, well, I mean, who's not obsessed with Zendaya? No, I love I know her. you She's- are. I really am. I am. I know you guys are. I mean, Terus lanjut untuk yang kedua, di sini aku udah merangkum sedikit ya. Ada Southern English-nya Amerika. Jadi Amerika itu ada banyak aksen gitu loh, ada banyak dialek gitu, di per daerahnya tuh beda-beda. Tapi rata-rata hampir semua ya udah tahu gitu, oh ini American accent. Dari beberapa dialeknya di beberapa daerah itu yang membedakan itu kayak misal pengeluaran katanya atau cara mereka ngomong vowel-nya atau consonant-nya tuh beda-beda gitu. Nah di Southern English contohnya itu adalah seperti ini. There's Paul, you know. Well, Paul's he's more bubbly. But, you know, it's changing too. It's changing a bit. Yeah. You know, yeah. Yeah, of course, yeah. Of course, no, you the one who said it. You said it first. Yeah, you said it first. And Ringo, peace and love. Hello, Ringo. Nah, Southern English itu jauh lebih malas, kayak orang malas ngomong gitu dibandingkan General American. Bedanya kayak begitu. Untuk contohnya seperti tadi ya. Terus lanjut ke British accent. British accent sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini tuh lagi terkenal banget gitu sih. Banyak orang yang sedang membicarakan British accent. Yang pertama itu ada Southern English, di mana itu bahasa Inggris British yang daerah London, daerah-daerah kota besar gitu. Nah, yang kedua itu ada Northern English. Terus selanjutnya tuh ada beberapa dialek di beberapa daerah gitu kan, Ireland, Scotland, Wales, Black Country juga, dimana yang daerah-daerah region daerah tersebut tuh agak susah, lebih susah gitu daripada Northern atau Southern kayak gitu. Tadi kan di awal udah aku jelasin kan tentang Harry Styles. Jadi itu Harry Styles di tahun 2012 dia sedang interview. Nah dia di situ tuh udah kelihatan banget kalau dia itu orang Inggris dari daerah North gitu. Setelah aku telusuri dia hidupnya di dekat-dekat Manchester. Banyak kata yang kayak misalkan for us itu for us. Nah terus untuk contoh selanjutnya itu aku ada cuplikan dari Game of Thrones. Aku notice banget kalau ini adalah North English. Contohnya ini. What do you expect? They're savages. One lot steals a goat from another lot. Before you know it, they're ripping each other to pieces. I never seen wildlings do a thing like this. I never seen a thing like this, not ever in my life. How close did you get? Close as any man would. We should head back to the wall. Do the dead frighten you? Our orders were to track the wildlings. We tracked them. They won't trouble us no more. Oke, sekarang lanjut ke Southern British English. Kalau Southern British English ini sebenarnya banyak banget contohnya ya, kayak ada Benedict Cumberbatch, Millie Bobby Brown, Thomas Brady Sangster, Asa Butterfield itu juga dari England. Southern British English itu common way in daerah London gitu. Dia tidak setik orang-orang North gitu. Contohnya tuh kayak begini deh. What film would you say has had the biggest impact on your life? To watch or to be in?
Both. Probably Star Wars to watch. The original ones. Yes, the Yeah. originals are so much. I'm wearing Stormtrooper socks right now. Very good. Yes. Very good. So what about a film that you've been in? Which one do you think had the biggest impact? They all have an impact in their own way. I mean, every character that you take on and every project you're in and everyone you work with all has a big impact on you. If you're doing it right, you should be giving an awful lot to the character, and you end up finding a bit about yourself by doing that, because it all has to stem from within you. Oh ya, jadi kalau misalkan di British itu dia itu punya kecenderungan untuk menghilangkan huruf T sama R-nya. Jadi kayak misalkan ngomong Twitter, orang sana tuh ngomongnya Twitter, atau getting. I'm getting bored gitu. Dia orang sana tuh bakal ngomong I'm getting. Oke, jadi untuk British accent kayak gitu ya. Sekarang kita lanjut ke Australian English. Nah, di antara semua accents itu aku paling nggak paham tuh sama Australian English. How do I spot Australian English? Dari yang aku cari tahu informasinya, terbagi jadi 3 accents. Yang pertama tuh ada cultivated accents, terus ada general accents, sama broad accents. Nah, perbedaannya apa? Australia itu kan dulu pernah dijajah sama British ya. Jadi orang British, orang Britania Raya, khususnya daerah-daerah Irlandia, Scotland itu pernah menjajah ke daerah Australia, dan itu menciptakan bahasa namanya bahasa Inggris di Australia gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, bahasanya tetap bahasa Inggris, cuman ada beberapa kata di Australian English itu yang dia itu agak mirip sama British gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan Amerika itu kan cookies, kalau British itu biscuit, kalau Australia itu biscuit juga kayak gitu. Terus kalau cultivated dia agak-agak terdengar kayak British gitu loh. Jadi cultivated itu ibaratnya kastanya tinggi gitu, kasta-kasta pejabat. Nah, kalau yang general Australian ya general Australian, kayak kalian bisa tahu Chris Hemsworth, Troye Sivan, Ralph Van Dijk gitu, itu juga Australian. Contohnya itu kayak begini nih. Hey, I'm Zita, the Bad Food Opinion Haver, and today I am going to be ranking 90s party foods. In the studio, I think I need a cardigan, definitely some water. Kalau misalkan Australia itu dia cenderung ngomongnya itu agak nyeret gitu. Dia ngomongnya tuh dari sini gitu loh, terus gimana ya? Kayak ada sesuatu yang menyentuh di atas kerongkongannya gitu. Di sini aku notice tuh kayak Zitanya BuzzFeed out. Terus Australia itu juga banyak kata-kata yang dia itu tidak ada di kamus bahasa Inggris pada umumnya, kayak go ballistic gitu, kayak go crazy. Terus apalagi ya? Jadi ya udah sih, kalau untuk video aku kayak begininya adalah ketika kalian itu mempelajari accent, secara nggak langsung kalian itu terpengaruh sama accentnya. Terus kalian itu jadi ngerti gitu, orang paham dengan apa yang mereka omongkan. Ya, belajar accent sih menurutku penting kalau misalkan kalian pengen memahami orang Inggris ngomong apa. Oke, jadi gitu aja video dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan membuka gambaran kalian supaya kalian tahu dan ngerti cara untuk belajar mendengarkan. Dan semoga untuk kalian yang saat ini sedang belajar bahasa Inggris, terutama kalian yang sedang ingin meningkatkan listening comprehension, kalian bisa terinspirasi dari videoku. Ya udah gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.